Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Jamaah salat maghrib Masjid Muhammadiyah Darul Hasan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari yang penuh berkah ini Allah Jalla Jalaluhu mempertemukan kita kembali dalam kajian rutin membahas fikih salat dengan kitab rujukan Syarhul Risalati Syurutis Sholati wa Wajibatiha wa Arkaniha, buah karya dari Asy-Syaikh Abdul Aziz Ar-Razi hafizahullah ta'ala. Qala al-muallifu wal wajibatu samaniyatun, dan yang termasuk kelompok wajib salat itu ada 8. Jami'u takbirati ghairu takbiratil ihrami. Yang pertama, seluruh ucapan takbir Allahu Akbar selain takbiratul ihram, hukumnya masuk kelompok wajib salat. Ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Wa qaulu subhana rabbiyal azim. Kemudian berikutnya ucapan zikir ketika ruku subhana rabbiyal azim, atau ucapan doa yang lainnya yang bersumber dari hadis-hadis Nabi yang sahih. Fir ruku'i, pada saat ruku. Wa qaulu sami Allahu liman hamidah. Kemudian ucapan sami Allahu liman hamidah ini khusus untuk imam wal munfaridi dan orang yang sedang sholat sendirian. Wa qawlu rabbana walakal hamdu likulli, dan ucapan rabbana walakal hamdu diucapkan oleh imam dan makmum. Ini juga termasuk kelompok yang statusnya wajib di dalam sholat. Wa qawlu subhana rabbiyal a'la, ucapan subhana rabbiyal a'la fi sujud, di waktu sujud. Wa qawlu rabbi firli, ucapan rabbi firli baina sajdataini, di antara duduk di antara dua sujud. Wa tasyahhudu al-awwalu, kemudian tasyahud awal, dan yang ke-8 al-julusu lahu, duduk pada saat tasyahud awal. Qala asy-syarihu Syekh Abdul Aziz Ar-Razi, beliau menjelaskan lamma intaha al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala min arkani salati takallama an wajibatiha. Kita setelah selesai membahas rukun-rukun salat, kita akan masuk secara rinci penjelasan tentang hal-hal yang dihukumi wajib salat. Al-wajibul awwalu jami'u takbirati ghairu takbiratil ihram. Takbiratul ihrami laisat minal wajibati bal hiya ar-ruknu al-a'zamu fi sholati fala akidu as-sholatu illa biha. Jadi takbiratul ihram dia masuk kelompok rukun di dalam sholat, ya. Dan sholat tidak sah kalau tanpa takbiratul ihram, takbir yang pertama. Wa ghairu takbiratul ihrami mislu takbiratul ruku' was sujud
wa raf'u minas sujud wa takbiratul qiyami minat tasyahhudil awwali kullu hadhihi min wajibati sholati. Jadi selain ucapan Allahu Akbar pada saat takbiratul ihram, hukumnya masuk kelompok wajib di dalam sholat. Kenapa dibedakan antara rukun dan wajib? Ada konsekuensinya. Ya. Man tarakaha, siapa saja yang meninggalkan amalan-amalan yang termasuk wajib, amdan, sengaja meninggalkannya, batalat sholatuhu, sholatnya batal. Wa idza tarakaha syahwan, dan apabila meninggalkan hal-hal yang sifatnya wajib, syahwan karena lupa, jabarohu sujudu sahwi, maka sujud sahwi bisa menggantikannya karena dia lupa. Ya. Lupa tidak mengucapkan takbir ketika akan ruku, Allahu Akbar, lupa. Imam misalnya lupa gitu ya, maka dia harus sujud sahwi. Demikian juga lupa membaca subhana rabbiyal a'la, lupa membaca subhana rabbiyal azim, lupa membaca rabbi firli. Penulis menyebutkan bacaan-bacaan yang paling pendek. Ya. Masih banyak bacaan-bacaan yang lain yang bersumber dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wal wajibu sani minal wajibati sholati qaulu subhana rabbiyal azim fil ruku. Ya. Dalilnya diantaranya dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, lamma nazalat, ketika turun ayat yang berkaitan dengan bacaan ruku, Rasulullah SAW memerintahkan ij'aluha fir ruku'ikum, jadikan ucapan subhana rabbiyal azim di ruku kalian. Falamma nazalat qala ij'aluha fi sujudikum, demikian juga ucapan subhana rabbiyal a'la, jadikanlah bacaan tersebut di sujud kalian. Hadis ini hadis yang dikeluarkan Imam Abu Dawud, Imam Ahmad, nomornya 887, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Wa idza tarakta qaula subhana rabbiyal azim amdan batalat sholatu. Jadi kalau seseorang lupa tidak membaca doa di dalam ruku atau zikir di dalam ruku, di antaranya adalah subhana rabbiyal azim, sengaja, maka salatnya batal. Wa idza taraktaha syahwan jabaruhu as-sujudu lisahwi. Adapun kalau lupa maka diganti dengan sujud sahwi. Demikian juga ucapan subhana rabbiyal azim marratan wa adaul kamali salasan wa idza jada fa huwa khairun. Jadi ucapan subhana rabbiyal azim sekali sah, 3 kali sempurna, tambah lagi lebih dari 3 jauh lebih baik. Jadi boleh seseorang ruku ketika sholat, ya, makmum dan imamnya sama-sama muda, ya, rukunya sampai setengah jam, nggak apa-apa kalau kuat. Silahkan, nggak ada batasan, ya, nggak ada masalah. Qauluhu wal wajibu salisu min wajibati sholati qaulu sami Allahu liman hamidah. Ucapan sami Allahu liman hamidah ini khusus lil imami wal munfaridi, untuk imam saja dan orang yang sholat sendirian. Adapun makmum tak perlu mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Wa makna sami Allahu liman hamidah maknanya adalah astajaballahu liman hamidah. Allah menjawab orang yang memujinya. Wala yaqulul ma'mumu sami Allahu liman hamidah bal yaqulu rabbana walakal hamd. Jadi yang diucapkan makmum rabbana walakal hamd.
Kemudian wal wajibur rabi'u min wajibati sholati qaulu rabbana walakal hamdu. Ucapan rabbana walakal hamdu ini ada 4 cara. Ya. Yang pertama berdasarkan hadis riwayat Al-Imam Bukhari nomor 789 dan Imam Muslim nomor 397. Sunnah yang pertama atau cara yang pertama, Rabbana walakal hamdu. Ada huruf wawunya di tengah. Ya. Cara yang kedua dikeluarkan Imam Bukhari, nomor hadisnya 789. Rabbana lakal hamdu. Wawunya enggak ada. Boleh. Cara yang ketiga, Allahumma Rabbana walakal hamdu. Dikeluarkan Imam Bukhari, nomornya berbeda 795. Tambahkan Allahumma di depannya. Allahumma Rabbana walakal hamdu. Cara yang keempat dikeluarkan Imam Bukhari, nomornya 3228. 3228 dan Imam Muslim nomor 409. Allahumma Rabbana lakal hamdu. Tidak ada wawunya. Ya, jadi 4-4-nya dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Tinggal milih saja. Ya. Qauluhu wal wajibu al-khamisu min wajibati sholati qaulu subhana rabbiyal a'la fi sujud. Wal wajibu qaulu subhana rabbiyal a'la fi sujud marratan. Ini juga sama. Membaca subhana rabbiyal a'la di waktu sujud minimal 1 kali. Wal kamalu salasan, 3 dianggap sempurna. Wa idza jada sab'a aw asyara aw asrafa wa khair. Menambah sampai 7 atau 10 itu lebih baik, lebih utama. Wa idza tarakahu amidan batalat salatu. Ucapan subhanallah ketika sujud sengaja tidak membacanya, maka salatnya batal. Adapun kalau meninggalkannya karena lupa, jabaruhu bisa sajdatai syahwi, bisa disempurnakan dengan 2 sujud sahwi. Jadi sujud sahwi itu 2 kali. Sujud, duduk, sujud lagi, kemudian salam. Wal wajibu as-sadisu min wajibati shalat qaulu rabbi firli baina sajdataini. Ucapan rabbi firli di antara 2 sujud, yaitu ketika duduk. Bisa 3 kali, bahkan bisa lebih, tergantung kemampuan ya. Wa idza tarakaha wa lam yaqulha amidan batalat as-salatu wa nasiya jabaruhu bi sajdatai syahwi. Ini juga sama. Ya, jika meninggalkannya, tidak membaca karena sengaja, salatnya batal. Apabila karena lupa, bisa diganti dengan sujud sahwi. Kemudian yang ketujuh, al-wajibu as-sabi'u min wajibati shalah at-tasyahhudu al-awwal. Tasyahud awal ini bukan rukun, tapi dia masuk kelompok wajib-wajib salat. Lamma fi sahihaini, 5 fi sahihaini disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim. Al-Imam Bukhari di nomor 1225, Imam Muslim nomor 570. Dari Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anhu annahu qala inna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama, berdiri langsung, minis nataini, setelah 2 rakaat. Beliau tidak duduk, tidak tasyahud. Minad duhri, pada saat salat duhur. Lam yajlis bainahuma, ya, jadi beliau tidak duduk, langsung berdiri. Falamma qada salatahu, ketika selesai salat, kemudian diberitahu oleh sahabat. Karena sahabat kan tidak berani, jangan-jangan ini salat duhurnya syariatnya berubah. Nah, gitu ya. Karena memang pernah terjadi syariat itu berubah. Awalnya salat duhur, salat asar itu 2 rakaat sebelum hijrah. Ya. 2
Sebelum hijrah itu sholat itu 2 rakaat. Zuhur jadi 4, asar jadi 4. Ya. Lalu kemudian sahabat memberitahu, engkau tadi tidak duduk tasyahud awal. Ya. Kemudian Rasulullah setelah salam selesai, beliau melakukan sujud 2 kali. Ya, sujud, kemudian duduk, sujud lagi, duduk lagi, kemudian salam. Ya. Falamma jabara at-tasyahhud al-awwala bisujudi syahwi dalla annahu laisa biruknin. Rasulullah mengganti tasyahud awal yang beliau tinggalkan karena lupa dengan sujud sahwi. Ini menunjukkan bahwa tasyahud awal bukan rukun. Kalau seandainya rukun, Rasulullah akan mengulang lagi salat dari awal. Ya, karena konsekuensinya berbeda antara rukun dan wajib. Kalau rukun, Rasulullah akan mengulang lagi dari rakaat pertama. Tidak, Rasulullah tidak mengulang salat. Rasulullah hanya mengganti dengan sujud sahwi 2 kali. Li'anna rukna la yasqutu la syahwan wala amdan. Karena rukun itu tidak ditoleransi, baik karena sengaja ataupun karena lupa. Tetap harus mengulang dari awal. Tasyahudul awwalu wajib. Tasyahud awal tidak termasuk rukun, tetapi wajib. Dan ini sangat penting sekali. Apabila mayoritas jamaah tidak paham, bisa terjadi keributan. Ya, ketika imam sudah terlanjur berdiri, makmumnya karena nggak paham dia akan membaca subhanallah terus-terusan. Ya, tidak terima. Ya. Wa idza nasiya al-insanu at-tasyahhud al-awwal lahu salas halatin. Lahu salasus halatin. Ketika makmum atau imam lupa tidak melakukan tasyahud awal, khususnya imam gitu ya, ada 3 keadaan. Al-halatul ula, keadaan yang pertama, khususnya imam ya, an yatadzakkara qabla an yastawiya qa'iman. Apabila sadar kalau dia meninggalkan tasyahud awal, sadarnya sebelum sempurna berdiri, ya baru bergerak pertengahan gitu, ingat gitu ya, yajibu alaihi an yarji'a, dia kembali duduk karena belum sempurna berdirinya. Wa yasjudu sajdatai syahwi, maka dia walaupun kembali duduk, dia sudah dianggap melakukan kesalahan karena lupa. Diganti dengan sujud sahwi sebelum salam. Ya, sebelum salam, karena dia ingatnya atau sadarnya sebelum salam, baik ingat sendiri maupun diingatkan. Al-halatu saniyatu, keadaan yang kedua, an yatadzakkaru ba'da an yastawiya qa'iman wa qabla an yashra'a fil qira'ati fa afdalu annahu yastamirru wa la yarji'u fa in raja'a fa makruhun fi haqqihi. Jika ingatnya setelah berdiri, atau misalnya bangkit dari sujud, harusnya tasyahud ya, karena makmumnya ini sudah terlatih semua, ya kan? Mereka husnudon kalau imamnya itu langsung duduk tasyahud. Ternyata setelah para makmum duduk, loh imamnya pun sudah berdiri, berdirinya sudah sempurna, maka dia terus saja melanjutkan. Para makmum juga ikut berdiri, ya, berdiri. Jadi karena berdirinya sudah sempurna, apalagi kalau sudah sampai masuk imamnya membaca Al-Fatihah, wah, sudah nggak mungkin lagi kembali. Seandainya kejadian kembali, hukumnya tidak sampai haram juga. Hukumnya makruhun fi haqqi, hukumnya makruh. Terutama kalau makmumnya belum pada ngerti. Makmumnya membaca subhanallah sampai lebih dari 1 kali. Wah, ini makmumnya belum terlatih, maka imam dengan kebijaksanaannya udah kalah aja kalau Pak dulu. Toh tidak sampai haram. Makruh, dibenci karena menyelisihi Rasulullah dan para sahabat.
Kemudian berikutnya al-halatu salisatu alla yatadzakkaru hatta yasra'a fi qiraatil Fatihah. Saya ralat ya. Kalau yang tadi sampai sempurna berdiri, hukumnya makruh. Belum membaca Al-Fatihah belum. Ya. Nah, keadaan yang ketiga sudah sempurna berdiri, makmum juga lupa, ya. Makmum semuanya lupa semua gitu ya. Dan sudah sampai membaca surat Al-Fatihah. Fayahrumu alaihi ar-ruju', haram hukumnya kembali duduk tasyahud. Udah terlanjur membaca Al-Fatihah. Kalau yang tadi belum membaca Al-Fatihah, sudah berdiri sempurna tapi belum membaca Al-Fatihah, maka hukumnya yang lebih afdol tidak perlu balik lagi duduk. Kalaupun balik lagi hukumnya apa? Makruh. Tapi kalau sudah terlanjur membaca surat Al-Fatihah, hukumnya haram. Li'annahu talabbasa birrukni, karena seakan-akan kalau dipaksakan tasyahud awal itu nanti hukumnya jatuhnya rukun, sementara itu hukumnya wajib. Itu alasannya. Ya. Dan yang terakhir, wal wajibu as-saminu min wajibati sholati al-julusu lahu, yaitu duduk tasyahud awal termasuk wajib. Bacaan dan duduknya. Ya. Baik, berikutnya penjelasan sedikit lagi kita selesaikan ya dari penatangguh. Fal arkanu ma saqata minha sahwan aw amdan batalat as-salatu bitarkihi wal wajibatu ma saqata minha amdan batalat as-salatu bitarkihi wa sahwan jabaruhu as-sujudu lisan. Penulis menjelaskan ulang kembali agar tidak lupa. Rukun itu kalau ditinggalkan baik karena lupa atau sengaja, salatnya batal. Adapun wajib kalau ditinggalkan karena lupa bisa diganti dengan sujud sahwi. Namun kalau sengaja salatnya batal, perlu diulang lagi. Kemudian ada penjelasan dari Tarjih Muhammadiyah terkait dengan tata cara sujud sahwi. Jika sadarnya sebelum salam, saya tadi melakukan kesalahan, meninggalkan wajib salat, maka sujud sahwinya sebelum salam 2 kali. Namun kalau sadarnya setelah salam, ya otomatis sujudnya juga setelah salam. Sebagaimana Rasulullah tadi. Rasulullah diberitahu oleh sahabat, Rasulullah tadi engkau tidak tasyahud awal. Lalu kemudian Rasulullah sujud 2 kali dan salam. Ya. Jika kita ragu ya, apakah tadi saya sujud sekali atau 2 kali ya? Maka yang paling aman diambil sekali. Walaupun nanti ketika setelah selesai kita lihat CCTV, tadi saya sebenarnya sudah 2 kali sebenarnya. Kenapa saya nambah lagi? Nggak apa-apa. Demikian juga kalau kita kekurangan rakaat ini, ya ini 3 atau 4 ya, 3 atau 2 ya, maghrib misalnya. Ambil yang paling sedikit. Ya, ambil yang paling sedikit. Kemudian nambah lagi. Ya, nambah. Terakhir, baris terakhir, wallahu a'lamu, penulis menutup dengan kalimat wallahu a'lam. Khatama al-mu'allifu hadhihi risalah biqauli wallahu a'lam. Hakadha yanbaghi lil insan an yakila ilma ila Allah. Demikianlah kita menyerahkan kepada Allah walaupun sudah selesai, ditutup dengan wallahu a'lam. Wa fi khitami hadhihi risalah ahasu 'alal inayah li annaha tata'allaqu bi amrin azim. Biruknin min arkanizul Islam huwa as-shalah allati hiya amuddin, ya. Salat ini adalah tiang agama. Fa'alal muslim an yahrisa ala ta'allumi syurutis salat wa arkaniha wa wajibatiha wa an yahrisa ala ta'limiha li'annahu la tasihhu as-salat illa biqiyami bidzalika. Wafaqallahu al-jami'a li ta'ati wa sabatana 'alal haji wa razaqana al-ilma nafi'a wal amala as-salihah. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah sudah selesai kitab ini ya. Kita tutup dulu, barangkali ada diskusi.